Baik, untuk materi malam ini yaitu mekanisme jenis pembayaran kontrak yang dibawakan oleh Bapak Sansan Arisandi selaku advisor LKPP RI. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Bu Ajijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Bapak Ibu yang telah hadir di dalam Zoom ini. Minal aidin wal faizin ya Bu, Pak. Mohon maaf lahir dan batin karena mungkin kemarin kita Idul Fitri. Maaf Bapak Ibu, saya sekarang akan membawakan materi. Ini belum bisa aja Bu ya, share screen-nya Bu. Oh iya, mohon maaf Pak, saya jadikan ya, sudah Pak, silakan Pak. Makasih Bu. Saya di sini akan memberikan materi tentang mekanisme jenis pembayaran kontrak. Tampil nggak Bu? Tampil Pak. Tampil ya Bu. Maaf Bapak Ibu, sekali lagi di sini saya akan memberikan materi tentang jenis pembayaran kontrak. Mungkin Bapak Ibu di sini banyak yang telah mengetahui jenis pembayaran kontrak. Tapi di sini nanti kita banyaknya sharingnya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saya bisa dapat menjawabnya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Nama saya Sansan Arisandi. Tempat tanggal lahir saya di Sukabumi 20 November 1980. Saya bekerja di Kecamatan Gerbitung, Kabupaten Sukabumi. Saya bertugas sebagai Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi di Kecamatan Gerbitung. Nomor telepon saya 0858 63 45 4575. Dan saya mempunyai sertifikat kompetensi yaitu 1. Sertifikat pengadaan barang dan jasa, 2. Sertifikat penyuluh anti korupsi BNSPRI, 3. Sertifikasi trainer BNSPRI, dan saya pun mempunyai SK dari LKPP yaitu Advisor PBJ LKPP RI. Mungkin kita langsung ke materinya Bapak Ibu. Di sini ada syarat untuk pembayaran. Mohon maaf Pak Sansan. Ya? Slide-nya tidak. Oh gitu ya? Pindah Pak, ya Pak. Paling kayak kemarin aja gini ya Bu ya? Mungkin bisa di full screen Pak. Di full screen kayaknya nggak berjalan, ini berjalan nggak? Atau keluar dulu ya? Bentar, kita keluar dulu aja. Bentar ya Bapak Ibu ya, maaf ya. Yang di sininya nggak terlalu support. Ini berjalan nggak Bu? Tidak jalan Pak, tidak berpindah Pak.
Kalau tidak bisa di full screen, Pak, seperti itu saja, tetapi slide-nya belum berpindah, Pak. Oh gitu ya. Ini kayak kasusnya kayak kemarin lagi ya Bu ya? Ya, Pak, yang kemarin, waktu materi kemarin. Kalau ini berjalan nggak Bu? Ya, Pak, jalan, Pak. Paling gini aja Bu ya. Di sini mungkin Bapak Ibu maaf ya, slide-nya nggak jalan kayak kemarin. Mungkin kita langsung aja Bu. Di sini kita langsung kepada syarat pembayaran kepada penyedia, yaitu kita harus punya bukti perjanjian kontrak dahulu ya Pak. Terus kita harus punya referensi bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia tersebut. Terus berita acara penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK atau KPA. Terus ada berita acara serah terima. Terus di sini ada juga syarat pencairannya, Bapak Ibu. Di sini ada syarat pencairan yaitu atas perjanjian kontrak yang akan dibayarkan melalui SPM LS atau PPK mencatatkan perjanjian kontrak dan menyampaikan paling lambat 2 hari setelah ditandatangani perjanjian kontrak. Jadi di sini Bapak Ibu bila akan mencairkan, Bapak Ibu harus ada syarat pembayaran kepada penyedia yang tadi. Terus di sini akan dibayarkan melalui SPM yang dicatat penyampaian kontraknya yang disampaikan kepada bagian pembendaharaan yaitu 2 hari kerja. Dan harus ada nomor kode satker, uraian program kegiatan, output dan akun yang akan digunakan, nomor surat pengesahan DPA, nomor tanggal penyanyian kontrak yang dibuatkan oleh satker oleh pekerjaan yang diperjanjikan. Terus ada data penyedia barang jasa dicantumkan dalam perjanjian kontrak antara lain nama rekanan, alamat rekanan, PWP, nama bank, dan nomor rekening penerima pembayaran. Dan ada juga jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pembayaran apabila dipersyaratkan. Terus ada ketentuan sanksi apabila telah terjadi wan prestasi. Terus ada adendum perjanjian kontrak apabila terdapat perubahan pada penyanyian kontrak tersebut. Terus ada beberapa cara pembayaran dan rencana pembayaran pelaksanaan pembayaran, yaitu ada sekaligus dengan nilai rencana dan bulan atau secara bertahap nilai rencana dan bulan. Terus di sini ada penerbitan SPP, Bapak Ibu ya. Di sini ada penerbitan SPP sesudah yang tadi itu kita akan ada penerbitan SPP, yaitu penerbitan surat permintaan pembayaran, yaitu penerima hak mengajukan tagihan kepada negara atas komitmen berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. PPK melakukan pengujian atas tagihan kepada negara. Pelaksanaan pembayaran tagihan dilakukan dengan pembayaran LS kepada pihak penyedia barang jasa dan berharap pengeluaran pihak lainnya. Dalam hal pembayaran LS tidak dapat digunakan dengan pembayaran tagihan kepada penerima hak dilakukan dengan UP, GPU, dan TU. Nah, di sini Bapak Ibu itu sekilas untuk penagihan kontrak. Tetapi di sini ada jenis pembayaran kontrak, yaitu ada beberapa jenis untuk pembayaran kontrak. Yang ke satu yaitu bisa melalui web UP. Bisa ya. Di sini bisa melalui dengan UP, yaitu nah di sini ini berubah nggak Bu? Bu Ajijah? Halo Bu. Ya, Pak. Ini berubah nggak Bu? Ya, Pak, bagian mekanisme pembayaran Ya. kontrak pengadaan. Pak, mungkin mohon maaf Pak bisa dilebih kecilkan
ininya Pak, kertasnya, karena jangan sampai teksnya tidak kelihatan sebagian. Ini saya di slide ini Bu, di apa? Slide share. Slide share. Iya, iya, ya. Nah, segini mungkin Bu. Jangan terlalu kecil mungkin Pak. Kalau kecil. Ya Pak. Slide share Pak Satsan. Sudah Pak. Tidak bisa Pak. Udah bisa. Ini udah slide share Pak. Tidak bisa Pak. Mungkin nggak bisa berubah. Mungkin ininya nggak connect atau gimana ya? Ya, silakan lanjut Pak. Ya. Di sini ada beberapa mekanisme untuk pembayaran kontrak pengadaan barang jasa, yaitu kita bisa melalui dengan UP atau uang persediaan, bisa juga dengan GU atau ganti uang, dan ada juga LS yaitu langsung, dan ada juga untuk tambah uang. Nih Bapak Ibu, ada juga yang menyebutkan kita harus LS saja, tapi di sini kita ada beberapa untuk pembayaran GU, yaitu bisa uang persediaan, bisa ganti uang, dan ada LS dan tambah uang. Di sini mungkin dari persediaan yaitu bisa kita belanja barang, terus bisa kita swakelola untuk pengadaan swakelola untuk sewa gedung, itu bisa pakai UP, pakai GU, pakai LS pun juga bisa, pakai TU juga bisa. Tapi di sini dengan mekanisme pembayaran kontrak tersebut harus DP-nya itu sudah disahkan, dan ada juga pembuatan komitmen dalam bentuk perjanjian atau kontrak pengadaan barang jasa yang ditetapkan, atau ada penetapan keputusan. Di sini bentuk perjanjian atau kontrak pengadaan barang jasa yang akan dibayarkan oleh UP, GU, LS, dan tambah uang adalah batas nilai tertentu sesuai perundang-undangan atau pengadaan barang jasa. Pemerintah dapat berupa bukti-bukti pembelian atau pembayaran. Jadi Bapak Ibu di sini untuk pembayaran melalui UP, melalui GU, LS, TU itu harus berupa bukti-bukti pembelian atau pembayaran. Dan bisa juga dalam perjanjian kontrak pengadaan barang jasa hanya dapat dibuatkan pada DPA atau TA yang berjalan. Jadi bila ada bukti-bukti atau pembelian atau perjanjian kontrak pengadaan barang jasa tidak DPA-nya tidak tahun anggaran berjalan atau berkenan, itu tidak bisa. Slide-nya nggak bisa berjalan ya. Terus dalam pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain yaitu 1. Pelaksanaan belanja pegawai, 2. Pelaksanaan perjalanan dinas secara swakelola, terus ada perjalanan determinan yang ada di dalam DIPA atau DPA Satker tersebut. Terus di sini ada mekanisme pembayaran uang persediaan atau TU. Nah, di sini Bapak Ibu, bila mana Bapak Ibu menggunakan uang persediaan atau UP, Bapak Ibu tidak bisa menggunakan mekanisme pembayaran LS. Jadi UP itu digunakan untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional sehari-hari Satker atau satuan kerja, dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme LS. Jadi kalau pembayaran UP itu khususnya untuk kegiatan operasional sehari-hari. Untuk UP merupakan uang muka kerja dari kuasa pembendaharaan kepada bendahara pengeluaran yang dapat dimintai penggantiannya. Jadi UP ini akan digantikan dengan ganti uang Bapak Ibu, tetapi di sini
pembayaran dengan UP dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran atau BPP atau bendahara pengeluaran pembantu kepada satu penerima atau penyedia paling banyak 50 juta karena di sini mungkin dari pembayaran UP ini yaitu untuk keperluan operasional sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Kecuali di sini ada untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Honorarium itu seperti kita membayarkan honor tenaga kerja sukarela atau tenaga kerja kontrak di satker tersebut, misalkan honor gajinya, terus dalam perjalanan dinasnya itu bisa melebihi 50 juta. Terus di sini ada besaran UP atau uang persediaan, yaitu satu dihitung keseluruhan anggaran yang ada di DIPA dikurangi jenis belanja pegawai, dihitung anggaran pengadaan barang dan jasa, anggaran pengadaan barang jasa, pengadaan yang telah dihitung dibagi 1 tahun. Jadi anggaran pengadaan itu dihitung 1 tahun, misalkan kita mempunyai anggaran misalkan 3 miliar. 3 miliar itu kita dikurangi jenis pegawai dan dihitung keseluruhan, misalkan jenis pegawai 2 miliar, berarti 1 miliar, 1 miliar itu dibagi 12, berarti 120 juta untuk UP-nya. Nah, di situ pun nanti di dalam UP nanti bisa kita belanjakan untuk belanja pegawai, belanja honor-honor, terus bisa belanja barang-barang juga. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi UP tersebut dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran yaitu belanja barang, belanja modal, dan belanja lainnya. Jadi mekanisme pembayaran UP itu kita dapat pembelian barang, dapat belanja modal, dan dapat belanja lainnya. Dan bendahara pengeluaran melakukan penggantian UP yang telah digunakan sepanjang dana yang diberikan UP. Penggantian UP, di sini ada penggantian UP yang nanti akan digantikan ke GU yaitu 50%, paling sedikit 50% dari anggaran yang telah diberikan UP. Nah, di sini juga ada mekanisme pembayaran kontak melalui GU atau ganti uang. Nah, di sini GU PPK menerbitkan SPP GU untuk mengisi kembali UP. Jadi GU itu ganti uang itu adalah menggantikan atau mengisi kembali uang persediaan yang telah diberikan oleh bidang pembendaharaan atau kas daerah. Jadi di sini Bapak Ibu kalau misalkan kita bisa saja menggunakan GU untuk pembelian barang misalkan. Tapi di sini dari GU itu kita harus ada daftar rincian penerimaan pembayaran, terus ada bukti pengeluaran, surat setoran pajak yang telah dibayarkan atau faktur pajak jika ada. Jadi misalkan Bapak Ibu kalau misalkan ada pembelian ATK atau pembelian barang yang misalkan pembeliannya 10, 20 sampai 50 juta itu bisa menggunakan GO. Misalkan Bapak Ibu ada pembelian laptop, misalkan kita bisa misalkan dari UP-nya misalkan besar, oh kita bisa misalkan untuk pembayaran laptop, pembayaran ATK, pembayaran honor itu bisa saja. Jadi tidak semua bisa tidak semua menggunakan LS, GU pun bisa gitu Bapak Ibu. Di dalam GU di sini ada penyanyian kontrak beserta faktur pajak dan untuk nilai transaksi yang harus digunakan perjanjian kontrak sesuai ketentuan. Jadi
semua juga harus ada perjanjiannya, mungkin bisa faktur atau kwitansi itu bisa dibayarkan oleh GU. Ini untuk dokumen pendukung SPP GU-nya, mungkin ini kita bisa dilewati saja. Terus di sini juga ada untuk pembayaran melalui TU Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu misalkan ada untuk kegiatan sosialisasi atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satker, misalkan satker Bapak Ibu, itu bisa melalui pembayarannya melalui TU atau tambah uang. Tetapi di dalam tambah uang ini, TU ini harus dapat dipertanggungjawabkan paling lama 1 bulan sejak tanggal SP2D. Jadi Bapak Ibu bisa saja menggunakan TU, tetapi di sini harus dipertanggungjawabkan paling lama 1 bulan sejak tanggal SP2D. Jadi misalkan Bapak Ibu untuk ada sosialisasi di hotel, misalkan kita di dalam GU tidak bisa, Bapak Ibu bisa saja menggunakan TU tersebut. Di sini ada dokumen untuk SPPTU, yaitu daftar rincian penerimaan pembayaran, bukti pengeluaran seperti kwitansi, bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP. Terus nota bukti penerimaan barang jasa atau dokumen pendukung lainnya yang telah disahkan PPK. Mungkin saya cuma segitu, Bapak Ibu. Kita di sini mungkin nanti banyak diskusi ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Saya serahkan kepada moderator. Silakan Bu Adijah. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk pemaparan materinya mengenai dengan terima kasih Pak untuk pemaparan materinya mengenai dengan mekanisme jenis pembayaran kontrak. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti malam-malam sebelumnya, seperti webinar kita sebelumnya, setelah materi, silakan Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom chat, menuliskan pertanyaannya di kolom chat, dan bisa juga melalui raise hand untuk berdiskusi bersama dengan narasumber kita. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin jika ada yang ditanyakan dengan narasumber kita mengenai dengan materi yang sudah disampaikan, yaitu mekanisme jenis pembayaran kontrak, silakan untuk ditanyakan. Mungkin Pak Kurniawan ada Pak? Ya, Pak Samsan. Siapa Dokter Syam? Jadi dalam menyusun anggaran kas ini kan dibagi per triwulan ya, Betul Pak, betul. kurang lebih 4 kali ya Betul Pak. bagian. Nah, dalam pembagian anggaran kas ini kan semua jenis belanja atau jenis pembayaran masuk setiap periode triwulan, betul kan? Betul, betul. Nah, ada kasus begini, untuk membayar uang muka setiap untuk kontrak ya, kontrak konsultan atau kontrak pelaksana konstruksi, ternyata pembagian anggaran kas ya, tidak setiap triwulan itu justru tidak mencukupi dari mengcover dari yang untuk dibayarkan gitu.
Karena misalnya ini kontraknya awal tahun. Ya. Untuk mengcover itu bagaimana strategi dan apa dasar aturan ya yang bisa apa namanya melegitimasi pengguna anggaran proses pengenalan PPK pejabat penatasan keuangan, PPTK dan KPA, sehingga semua permintaan misalnya uang muka itu yang paling banyak kan pembayaran kontrak langsung ini LS. Ya. Betul. Paling banyak kita menarik kas itu kan pembayaran kontrak LS. Ternyata di pembagian anggaran kas itu LS saja tidak tercover. Sementara selain LS mungkin ada pembayaran internet, ada pembayaran yang lain yang sama, pentingnya. Nah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 tahun 2020 ini DNPP 19 tahun 2019 ini bagaimana? Mas Ansan. Silakan. Oh, terima kasih Pak. Jadi begini Pak, kalau misalkan kita pembayaran uang muka itu kan ada jaminan Pak ya, jaminan uang muka dari penyedia barang dan jasa. Jadi kalau kita menyimpan di dalam uang kas atau kas anggaran Pak, biasanya kalau misalkan kita akan mengadakan perjanjian dengan penyedia barang jasa, biasanya disimpan di awal Pak. Suara-suaranya kasih besar sedikit. Kalau kedengaran. Biasanya kalau misalkan untuk uang muka itu kan ada perjanjian, ada jaminan uang muka Pak ya dari penyedia barang jasa. Itu kalau misalkan di dalam kas anggaran biasanya kita sebelum ada perjanjian kontrak, kita biasanya menyimpan di awal Pak, awal kita pas tender biasanya kalau misalkan itu. Jadi di awal itu kita disimpan anggarannya Pak. Jadi mau misalkan ada uang muka pun itu bisa tercover. Gitu Pak. Jadi kalau misalkan kalau di kita Pak, di saya Pak ya, misalnya tidak tercover. Ya, kalau misalkan tidak tercover, apa gimana Pak? Kurang jelas Pak? Misalnya tidak tercover ya di anggaran kas, pembagian anggaran kas. Apa bisa dimintakan? Apa bisa dimintakan karena memang ada juga pembayaran yang di awal tahun yang sama pentingnya misalnya. Apa bisa dimintakan di luar dari anggaran kas gitu? Jadi anggaran kas itu semua itu biasanya kalau misalkan 1 triwulan Pak ya, kita bisa kita mengambil dari anggaran yang ada saja Pak. Misalkan kita 1 triwulan misalkan 2 miliar. Nah, 2 miliar itu misalkan ada uang muka misalkan 300 juta. Kita bisa Pak. Kita bisa pakai anggaran yang 2 miliar tersebut. Karena kalau misalkan kita perjanjian kontraknya selama 3 bulan, itu uang ada di situ Pak. Jadi ada uang yang berkontrak itu misalkan pekerjaan A 1 miliar, itu misalkan pekerjaannya selesai 3 bulan atau 1 triwulan, itu bisa tercover dari bulan berikutnya. Misalkan kita ambil dulu bulan berikutnya, karena biasanya kalau misalkan itu 1 triwulan Pak, anggaran itu 1 triwulan adanya. Seperti itu Pak. Jadi solusinya kalau memang tidak bisa? Kalau tidak bisa, kita bisa mengajukan dengan pergeseran nanti Pak. Pergeseran, maksudnya pergeseran apa tuh?
pergeseran anggaran kas. Pergeseran kas. Apakah pergeseran anggaran kas itu harus persetujuan dewan atau cuma TAPD saja mungkin? Kalau misalkan pergeseran anggaran kas itu cuma TAPD, Pak. Jadi kalau anggaran kas itu cuma menggeserkan, kita bersurat kepada TAPD untuk menggeserkan anggaran yang ada untuk digeserkan ke depan. Misalkan dari belakang nih, misalkan pekerjaan tersebut beresnya misalkan melewati triwulan. Misalkan harusnya kita kan 1 triwulan misalkan 3 bulan, dia melewati 3 bulan. Itu kita harus bisa bersurat kepada penyedia kepada TAPD untuk menggeserkan anggaran kas saja, tapi tidak menggeserkan anggaran dari item-item anggaran. Misalkan dari anggaran A ke anggaran B, misalkan itu tidak bisa. Tapi kalau misalkan anggaran kas, kita bersuratnya kepada TAPD, gitu Pak. Nah kalau begitu di slide-mu saya minta masukkan pasalnya di Peraturan Menteri Dalam Negeri 77/2020. Oh, nanti saya cari dulu Pak ya. Siap, nanti Pak saya cari dulu Pak. Oke. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak, terima kasih. Iya, baik Pak. Jadi untuk Pak Sansan mungkin ada beberapa yang ditambahkan ya Pak untuk di materi. Siap. Mengenai materi malam ini. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Kurniawan untuk pertanyaannya. Selanjutnya Pak, ini ada di kolom chat. Mungkin langsung saja saya bacakan. Ini dari Bapak Rio Emsli Agustino. Bagaimana perlakuan pembayaran kontrak terhadap pekerjaan yang penyelesaiannya antara tanggal 23 sampai dengan 31 Desember, padahal SPMLS harus sudah diterima paling lambat tanggal 23 Desember, serta bagaimana pembayaran terhadap sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Oh ya. Terima kasih Pak. Mungkin di sini pekerjaannya kelihatannya belum beres semua ya Pak ya. Dilihat dari ini, dari apa? Dari pertanyaannya ini mungkin Pak Rio mungkin bisa on cam untuk berdiskusi dengan narasumber. Biasanya kalau misalkan di daerah emang itu harus paling lambat tanggal 23 atau tanggal 25 biasanya masuk kepada bidang biasanya di PPKAD itu harus tanggal 25 Desember. Ini kalau penyelesaiannya tanggal 23 sampai dengan 30 Desember itu penyelesaian apa? Apakah pekerjaannya atau ada kesalahan dari SPM gitu Pak? Mungkin kalau misalkan ada kesalahannya dari kita itu mungkin bisa tapi kalau misalkan dari kita sih mungkin nggak nyampe 31 Desember. Ini apakah penyelesaian pekerjaannya atau apanya ya? Pak Sansan. Ya Pak. Maksudnya ini Pak Rio ya, maksudnya Pak Rio dia kalau ada pekerjaan konstruksi atau pekerjaan lah konstruksi pengadaan yang penyelesaiannya sampai 31 Desember. 31 Desember kontraknya, bagaimana cara melapor LS-nya gitu. Yang dimana anggaran kas itu harus habis gitu. Bagaimana melapor bobotnya gitu. Oh, kalau itu mah harus sesuai dengan yang tertera di dalam pekerjaan tersebut. Misalkan kita pekerjaan tersebut misalkan 80%, kita bayar 80%. Jadi kalau misalkan pekerjaannya baru 50%, kita bayar 50%.
Yang sisanya nanti tahun depan kita bisa dilanjutkan, tapi itu dilanjutkannya dengan metode yang berbeda lagi. Misalkan bisa tender ulang, misalkan bisa pengadaan langsung, misalkan penunjukan langsung, itu bisa. Kalau misalkan, tapi di sini penyelesaian antara 23 sampai 31 Desember itu apakah pembayarannya atau pekerjaannya gitu Pak? Ini. SPM Pak Sansan. Jadi Ya kan, SPM berarti kalau SPM itu kan itu tanggal 13. ya, ya kan gini Pak, kalau misalkan kita ini kan pembikinan SPM itu kita harus ada syarat-syaratnya tertentu Pak. Misalkan kita melihat dulu, misalkan dari PPK-nya udah diperiksa atau belum, terus kita harus melihat dulu apakah ada surat terima pekerjaan atau belum. Misalkan kita di sini tidak ada surat jaminan pelaksana, jaminan bukan jaminan apa? Kalau misalkan kita belum ada serah terima, ya kita tidak akan proses Pak SPM LS-nya gitu Pak. Ya. Berarti kemungkinan kalau udah selesaikan 100% gimana? Di 31 Desember. Kalau misalkan 31 Desember itu kan ada kompensasi mungkin Pak. Kompensasi untuk penyelesaian tanggal 31 Desember. Tapi bila mana melewati tanggal 31 Desember itu menjadi hutang Pak nantinya kepada satker tersebut. Misalkan bisa itu, tapi itu pun kalau misalkan ada kesalahan dari kita, misalkan dari kita itu misalkan dari pemerintah daerah anggarannya tidak ada. Tapi kalau misalkan seperti pekerjaannya selesainya tanggal 31 Desember, apakah itu ada adendum atau ada perpanjangan waktu Pak, ya mungkin bisa saja seperti itu bisa saja Pak. Tapi kalau misalkan tidak ada adendum, tidak ada perpanjangan waktu, itu tidak bisa. Harus tanggal 23 harus 23 atau tanggal 25 Desember. Gitu, Pak. Mungkin solusinya Sansan ada ya. Solusinya. Ya, Pak Rio ini saya beri masukan ya. Ya. Peristiwa Pak Rio ini perlu ada jaminan ya. Mungkin semacam jaminan pembayaran. Bisa dibayarkan 100%. Bisa dibayarkan 100% dengan catatan ya. Bisa dibayarkan ketika kita store SPP LS dari SPP menjadi SPM untuk terbitkan SP2D. Memang bendahara BUD ya atau kuasa BUD memang harus memeriksa benar juga ketika bobotnya dinyatakan 100%, di mana masa kontraknya masih 31 Desember selesai, memang harus dilengkapi satu dokumen, yaitu jaminan pembayaran. Nah, jaminan pembayaran juga tidak cukup, harus ada perhitungan progres pekerjaan yang menjadi target kalian yang disetujui oleh konsultan, pengawas, PPK dan PPK itu sendiri. Itu mungkin solusinya ya yang disampaikan. Kalau Pak Rio ini tidak hanya jaminan pembayaran, harus ada bobot pekerjaan yang dihitung per harian untuk mencapai 31 Desember 100%. Apabila tidak ada bobot pekerjaan yang disampaikan oleh kontraktor, maka ya SPM LS ini tidak bisa dihitung sebagai 100%. Betul Pak. Jadi ya yang tadi saya katakan itu Pak. Jadi kita itu harus melihat apakah ini perpanjangan waktu ataukah adendum, dan kita juga harus melihat apakah ini pekerjaannya udah selesai atau pekerjaannya belum gitu Pak.
Cuman di sini kita lihat dalam pertanyaannya itu bagaimana pembayaran terhadap sisa pekerjaan, Pak. Jadi ini kayaknya belum beres, Pak, pekerjaannya, Pak. Jadi kalau misalkan pekerjaannya ini dilanjutkan kepada tahun anggaran berikutnya, mungkin itu bisa ditandadakan ulang, ya Pak ya, Pak Dokter. Ya, jadi kalau peristiwanya bagaimana pembayaran terhadap sisa pekerjaan, lihat dulu. Kalau itu keterlambatan, maka kita harus denda. Yang kedua juga memang masalahnya adalah ketika pengguna anggaran tidak memasukkannya, tidak menghitung dalam untuk tahun anggaran berikutnya, maka dia harus menyeberang di tahun anggaran berjalan, tahun anggaran perubahan untuk dibayar. Jadi memang dilemanya kalau yang 31 Desember itu sendiri ya, apalagi kalau APBD itu sudah disahkan tanggal misalnya tanggal 25 ya. Betul. Itu tetap dihitung sebagai APBD terutang yang dimana dibayarkan ya di perubahan anggaran itu sendiri. Tapi pekerjaan itu yang apabila dia terlambat ada auto sisa itu karena keterlambatan maka dikenakan denda. Misalnya 31 Desember kasih pemberian kesempatan ya kan pemberian kesempatan itu kan berkaitan dengan pekerjaan itu karena kelalaian penyedia ya terlambat menyerahkan ya, makanya kita kasih denda tapi pekerjaan itu tetap dijalankan dengan dua cara. Apakah kalau kita penyedia itu sanggup melaksanakan pekerjaan itu atau masih sedikit sisanya masih kita tunjuk saja langsungnya. Kalau tidak kita tender ulang ya pekerjaan tersebut. Ya, betul Pak. Ya, gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak jawabannya. Terima kasih Pak Kurniawan atas tambahannya juga. Selanjutnya Pak, mungkin kita ke pertanyaan Bapak Alit Parnata. Bagaimana perlakuan jaminan pembayaran pada pekerjaan yang belum diselesaikan atas sisa pekerjaan yang akan melewati tahun anggaran? Terima kasih, Bu. Ini seperti yang tadi Pak Dokter Kurniawan diutarakan, yaitu ini jaminan pembayaran itu kita bisa dilihat dulu dari pekerjaannya tersebut mungkin. Apakah pekerjaan tersebut berapa persen, terus di sini hampir sama pertanyaannya sama yang Vario ya, Vario itu juga sama seperti ini. Jadi pertanyaannya ini jawabannya seperti yang tadi Pak Dr. Kurniawan utarakan seperti itu, Bu. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk pertanyaan dari Pak Alit Parnata. Silakan Bapak Ibu jika masih ada yang ingin ditanyakan dengan materi Pak Sansan yang baru saja disampaikan, silakan untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Bisa juga melalui resi. Jadi kami sudah mengirimkan link pendaftaran untuk periode 17. Mungkin masih ada Bapak dan Ibu yang belum bergabung di periode 17 ini untuk mendapatkan materi dan sertifikat untuk periode 17 ini. Silakan segera bergabung. Ya, jangan sampai materi-materi di periode 17 ini ada yang dilewatkan atau tidak bisa didapatkan rekor materinya. Izin tanya, Pak. Iya, silakan Ya, Pak boleh, Rohil. Pak. Mohon maaf, silakan Bapak dari Inspektorat Rohil. Gini Pak, saya pernah mendengar kontrak, kemudian ada kontrak di subkontrakkan Pak. Kontrak apa Pak? Ada kontrak, kemudian ada di subkontrakkan. Di subkontrakan. Oh iya. iya.
subkontrak. Pertanyaan gini, apakah boleh tuh pihak ketiga itu melakukan subkontrak, dan kalau boleh apa-apa aja syaratnya, Pak? Subkontrak itu biasanya kalau misalkan pekerjaannya itu sangat kompleks, Pak. Jadi kompleks itu dan anggarannya besar, Pak. Itu bisa saja pakai subkontrak atau subkon, itu bisa saja, Pak. Subkon itu sama saja seperti penyedia barang jasa. Penyedia barang jasa juga itu, tapi dia subkonnya kepada yang mempunyai kontrak tersebut, itu, Pak. Jadi misalkan Bapak mempunyai kontrak misalkan puluhan miliar. Nah, terus pekerjaannya kompleks, Bapak bisa mencari subkon kepada misalkan kepada saya misalkan bisa pekerjaan A misalkan, Bapak bisa saja menarik saya untuk menjadi subkonnya, Pak, gitu, Pak. Mungkin Pak Dokter Ilyas juga bisa menambahkan, Pak. Jadi syarat subkon ini kan kurang lebih ada 3 ya. Pertama di persiapan pengadaan. Jadi PPK sebenarnya sudah melakukan identifikasi di persiapan pengadaan itu dalam menyusun spesifikasi, yaitu apakah pekerjaan itu ada bagian pekerjaan, ada bagian pekerjaan spesialis, satu, dan yang kedua pekerjaan yang membutuhkan pengusaha setempat. Itu pertama. Yang kedua, pada saat tender, itu harus dimuat dalam spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PPK. Yang kedua, pada saat tender itu, pelaksanaan pemilihan, subkon ini, penyedia subkon ini harus dinominasikan dulu. Yang nilai paket ya tadi, ada salah-salah nilai paket. Jadi khususnya paket pekerjaan yang besar ya, harus dinominasikan dulu. Gitu. Harus jadi bagian dari nominasi pekerjaan. Oh, ada pekerjaan spesialis. Yang ketiga adalah subkon ini berkontrak dengan mainkon, artinya kontrak utama atas persetujuan dengan PPK. Jadi tidak ada kegiatan subkontrak itu tidak ada persetujuan PPK. Jadi sehingga kenapa kalau tidak ada berarti ini namanya kontrak tunggal. Nah, segala kegiatan dari subkon itu tidak diakui sebagai pembayaran atau hak untuk melakukan penagihan. Nah, untuk itu memang di subkon ini harus ada persetujuan dari PPK. Dan syarat-syarat subkon itu ya tadi harus dinominasikan pada saat di pemilihan penyedia dan harus termuat dalam dokumen pemilihan tersebut. Itu syarat subkon ya. Jadi kalau ada pihak yang menyelenggarakan kegiatan di luar dari subkon atau subkontrak tanpa pengetahuan PPK, ada 2, yaitu dia pinjam bendera, yang kedua juga dia sudah melanggar tentang perpres tentang subkon itu sendiri. Ya. Jadi PPK bisa melakukan hukuman yang melakukan tindakan untuk mendaftar hitamkan penyedia mainkon itu sendiri, yaitu yang punya kontrak itu sendiri. Demikian. Ada tambahan Pak Sansan? Jadi kalau misalkan di daerah, kayaknya subkon itu, Pak, pekerjaan yang dikasihkan kepada orang mungkin, Pak, ya. Pak Rahil, seperti itu bukan, Pak? Bukan ke perusahaan lagi, mungkin gitu, Pak, ya. Tetap ke perusahaan. Tetap ke perusahaan juga, ada juga yang dikasih ke orang, ada juga itu bukan kontrak namanya, Pak, kan? Ya, bukan, Pak, itu, Pak. Namanya itu bukan
bukan subkontrak, Pak. Itu masuk pekerjaan aja, Pak. Ya dia menentukan subkontrak ini apakah pihak ketiga tadi atau PPK ini, Pak? Ya Pak, silakan Pak. Yang menentukan Gimana, Pak? subkontrak tadi, Pak Rohil gimana, Pak? yang menentukan subkontrak ini, Ada Pak. suaranya, Pak? Iya, yang menentukan subkontrak Pak. Yang menentukan subkontrak ini PPK-nya atau pihak ketiga ini, Pak? Ya, yang Jadi, menentukan subkontrak pihak ketiga atau ya silakan Pak. Jadi itu bisa dua-duanya, Pak. Jadi bisa PPK sama penyedianya, Pak. Tapi diketahui oleh PPK tersebut. Berarti pihak ketiga ini dia menyatakan mungkin tidak sanggup atau dananya terlalu besar, mungkin jadi dia melapor ke PPK gitu, Pak ya. Jadi ada pekerjaan yang tadi Pak Dr. Kurniawan utarakan, yaitu ada pekerjaan yang harus disobkan, yaitu spesialis, Pak. Misalkan spesialis A dan spesialis B. Itu kita bisa mensubkan kepada penyedia A dan penyedia B gitu, Pak. Tapi itu harus persetujuan dengan PPK. Halo Pak, jelas nggak Pak? Suaranya Pak? Iya Pak. Ya. Jadi seperti itu Pak. Ya oke, terima kasih Pak. Ya Pak, sama-sama Pak. Bagaimana Pak Budi, cukup Pak? Untuk sementara cukup dulu Bu. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak. Oh ya, ini dari Bapak Alit Parnata. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Alit Parnata. Keterlambatan penyesuaian pekerjaan yang bagaimana yang dapat dilakukan pemutusan kontrak atau pilihan pemberian kesempatan, Pak? Yang pekerjaannya yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan, itu bisa dilakukan pemutusan kontrak. Dan pekerjaannya itu tidak selesai 100% yang telah ditentukan waktu, dan misalkan ada pemberian kesempatan dan ada adendum, itu tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya, itu dapat dilakukan pemutusan kontrak. Dan untuk pemberian kesempatan itu bisa saja kalau misalkan pekerjaannya selesai misalkan minimal 60% kalau nggak salah. Kalau nggak salah 60% itu bisa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Bapak Hilti Arif Harmono. Ya. Bagaimana apabila ada one prestasi dari penyedia tunggal? Padahal setiap tahun mau nggak mau harus berkontrak dengan si penyedia tunggal ini. Kalau ini apakah tidak ada atau gimana ya penyedia tunggalnya itu aja gitu? Ya Bapak Hilti Arif Harmono mungkin bisa langsung bergabung Pak, bisa on cam.
kalau pertanyaan ini mungkin Pak Dokter Ilyas yang auditor yang bisa menjawabnya ini, Pak. Saya bingung ini. Kok kalau udah one prestasi, kok penyedia itu terus, Pak. Mungkin Pak Dokter Kurniawas yang auditor yang bisa menjawabnya ini. Untuk Pak Alit Parnata ya. Jadi Untuk Pak Hilti, Pak Hilti. Pak Hilti, Arif, Pak Arif Harmono, Pak. Ya, Bapak dari ya. Pak Alit dulu, karena ada hubungannya ya. Jadi, Oh iya, untuk Pak Alit Pranata, keterlambatan penyelesaian pekerjaan ya. Jadi, keterlambatan itu berdasarkan tanggal kontrak berakhir. Ya, berarti pada saat kita mau pertama berkontrak dimulai dan akhir kontrak, yaitu kapan penyerahan pekerjaan ya. Berarti kapan PHO gitu. Jadi terlambatnya pekerjaan itu kan banyak faktor ya. Pertama ya, faktor penyedia, faktor pengguna anggaran ya, atau faktor di luar penyedia dan pengguna anggaran. Di luar dari pengguna anggaran dan penyedia itu berarti kan kahar peristiwanya. Jadi kita harus tetapkan bahwa ini peristiwa kahar. Kalau dari pengguna anggaran atau PPK atau kuasa pengguna anggaran, maka itu disebut peristiwa kompensasi. Kalau perbuatan itu keterlambatan karena penyedia, itu disebut pemberian kesempatan. Ketiga-tiganya bisa dilakukan adendum. Dengan cara apa? Perpanjangan masa pekerjaan. Nah, keterlambatan pekerjaan itu, ya, kalau dia disebabkan karena penyedia, makanya dia pemberian kesempatan. Nah, pemberian kesempatan itu 2 kali ya, pertama dan yang kedua. Jadi pertama diberi kesempatan 50 hari dan yang kedua juga bisa 50 hari. Tergantung penilaian PPK atau justifikasi PPK. Apabila sudah pertama tidak bisa diwujudkan kontraknya sesuai dengan pemberian kesempatan, maka bisa kita pemberian kesempatan kedua, tapi pemberian kesempatan kedua itu hak dari PPK, justifikasi PPK, penilaian PPK, apakah PPK menilai bisa tidak diselesaikan. Kalau tidak, kontrak itu diputus. Yang kedua juga keterlambatan pekerjaan juga bisa dilihat dari ukurannya ya, ukurannya ketika pada saat kita melihat jadwal pelaksanaan yang bisa disusun di kurva S, pada saat PCM. Pre-closure meeting itu dibahas pada saat rapat pelaksanaan kontrak. Jadi disitulah pentingnya RMPK, rencana mutu pekerjaan konstruksi. Itu tetap pemberian kesempatan. Nah, bagaimana dengan uang prestasi dari penyedia tunggal? Padahal setiap tahun mau harus berkontrak dari penyedia tunggal ini. Kalau dia uang prestasi, pilihannya adalah ya, putus kontrak dengan memberikan denda dan daftar hitam yang bersangkutan. Demikian pilihannya kalau dia wan prestasi. Nah, kalau dia wan prestasi ada 2. Ketika diputuskan kontrak, kita bisa tunjuk penyedia, melakukan penunjukan langsung penyedia yang mampu. Yang mampu ada 3 klasifikasinya, kriterianya. Pertama, dia pernah yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang kedua juga tidak pernah terlambat. Yang ketiga, dia terdekat dari lokasi pekerjaan dan memiliki peralatan dan sumber daya yang memadai. Itu yang mampu. Jadi bisa kita tunjuk penyedia lain, ataupun kalau tidak ada yang berminat kita bisa tenderkan ulang. Itu pilihan ya ketika dia wan prestasi. Demikian Pak siapa? Pak Arif. Jadi mungkin dari yang one prestasi itu kalau misalkan tiap tahun itu seharusnya tidak bisa ya Pak ya, karena biasanya harus daftar hitam Pak ya kalau misalkan seperti itu Pak ya. Jadi tidak bisa tiap tahun penyedianya tunggal ini itu aja gitu Pak Arif ya. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk Pak Kurniawan yang sudah membantu menjawab ya Pak pertanyaan dari Pak Ilti dan Pak Alit tadi.
Silakan Bapak dan Ibu, masih ada waktu beberapa menit lagi untuk sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Jika masih ada yang ditanyakan, silakan. Ya, Bapak Ibu, silahkan kita di sini diskusi saja, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa diskusi ini, kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa tahu yang tahu, dan yang tidak tahu bisa tahu, yang tahu lebih tahu gitu, Bu. Bapak Ibu, silahkan. Baik. Untuk materinya nanti langsung dikirim ya, Pak Sensan. Siap, Bu, siap. Ya. Ya, Pak. Baik, Bapak Ibu, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi dari peserta malam ini untuk materi hari ini. Terakhir mungkin Pak Sansan closing statement-nya untuk materi malam ini. Ya, selamat. Alhamdulillah, mungkin Bu ya. Untuk materi ini saya banyak sedikit banyak ini pengetahuan tentang yang pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu, dan terima kasih juga untuk Pak Dr. Kurniawan Ilyas yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalau misalkan kita untuk pembayaran kontrak, kita harus ada yang telah ditentukan saja. Kita harus bisa bagaimana jenis kontraknya, dan harus bagaimana untuk pembayarannya. Mungkin seperti itu saja dari saya. Mudah-mudahan materi saya dapat bermanfaat untuk semuanya. Mungkin saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Tadi sudah dibahas mengenai dengan bagaimana jenis kontraknya dan jenis pembayarannya. Semoga di lain waktu kita kembali bertemu di kegiatan webinar ini ya Pak. Mungkin menjadi narasumber selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung untuk malam ini. Terima kasih kepada Pak Kurniawan yang sudah bergabung dan menghadiri sesi diskusi kita. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sansan untuk waktunya malam ini. Kami juga memohon maaf dari CV Konsultan Indonesia apabila ada kesalahan yang dilakukan pada malam ini. Mohon maaf. Saya juga akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Dr. Kurniawan, sayanya kurang sehat ini. Iya, kenapa Pak? maaf.